mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Nikman Samad LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah senantiasa dalam rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita memanjatkan kesyukuran kita atas nikmatnya Allah, karunia-Nya Allah, terutama petunjuknya Allah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khususnya malam ini kita sudah masuk di malam ke-21 di bulan Ramadan untuk tahun ini. Artinya tersisa 9 atau 10 malam insya Allah untuk Ramadan ini kita menjalankan ibadah-ibadah yang mana Allah lipat gandakan di dalamnya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita dengan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada tersisa 9 malam atau 10 malam. Bahkan 10 malam yang terakhir inilah yang menurut Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi, menyampaikan kepada kita seperti ini, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal ashr, jika masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika 10 malam terakhir di akhir bulan suci Ramadan? Syadda mi'zarahu. Yang paling pertama dia mengencangkan ikatan pinggangnya. Mungkin kalau kita sarung, karena kita pakai sarung. Untuk apa? Untuk beribadah, meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kencangkan, beliau kencangkan mi'zarnya. Beliau kencangkan tali pinggangnya. Dengan kata lain, bahwa mulai malam 21 sampai seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meningkatkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin berjalan malam, maka semakin meningkat ibadahnya kepada Allah dan membiarkan istrinya. Syadda mi'zarahu, dia ikatkan, dia eratkan tali pinggangnya, dia eratkan ikatan daripada yang dia pakai untuk beribadah, dan dia biarkan istrinya. Bisa Pak? 10 malam saja dulu. Dia biarkan istrinya untuk sementara waktu dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena yang kita cari selama ini, yang kita tunggu-tunggu selama ini, semua orang menginginkan itu adalah kita bertemu dengan tamu agung yang namanya Lailatul Qadar. Ulama-ulama kita menyampaikan kepada kita, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Bahkan disampaikan dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, bahwa faltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah di 10 malam terakhir. Waltamisuhu fi kulli witrin. Dan khususnya carilah
kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap malam ganjil itu. Kalau kita mengikuti pemerintah, otomatis ini malam ke-21. Saudara kita yang Muhammadiyah sudah masuk malam ke-22. Tapi intinya bahwa setiap malam di bulan Ramadan sangat penting, karena Lailatul Qadar cuma ada di bulan suci Ramadan. Mengapa kita mencari Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar? Di kajian subuh kita pernah kita bahas. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar kemuliaannya jauh dibandingkan 1000 bulan. Melebihi 1000 bulan. Al-Qadar ada 4 maknanya menurut kebanyakan ulama. Yang pertama, Al-Qadar artinya mulia. Berarti malam Lailatul Qadar. Mengapa disebutkan dengan tamu agung? Karena memang malam Lailatul Qadar yang pertama artinya mulia, berarti malam dengan penuh kemuliaan. Sehingga kita berlomba-lomba untuk hadir mencari Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran disampaikan di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam penuh berkah. Berarti malam Lailatul Qadar yang pertama maknanya adalah malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keberkahan. Bahkan di dalam Al-Quran disampaikan saking mulianya, khairun, lebih baik daripada beribadah di dalamnya. Ibadah yang kita jalankan di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan insyaAllah Allah golongkan kita semua termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, apa makna Al-Qadar? Sempit. Berarti Lailatul Qadar malam yang sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar, karena banyaknya malaikat yang turun, maka seolah-olah bumi ini sempit karena kehadiran malaikat. Makanya dikatakan malam yang sempit. Yang ketiga maknanya adalah malam ketentuan. Di malam itulah Allah menentukan segala urusan. Di dalam ayat lain mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu Allah tentukan semua urusan. Amrin hakim. Dengan penuh kebijaksanaan Allah tentukan. Yang keempat, ketentuan untuk umat manusia. Di malam itu Allah menentukan khittahnya umat manusia. Sehingga dikatakan malam Lailatul Qadar. Jadi yang pertama yang Aisyah sampaikan, istri Rasulullah, kita siap-siap. Yang pertama, syadda mi'zarahu, mengencangkan tali pinggangnya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu. Aisyah mengatakan Rasulullah kalau sudah masuk malam 10 terakhir Ramadan, ahya lailahu, dia hidupkan malamnya. Baik itu dengan salat sunat, baik itu dengan membaca Al-Quran, baik itu mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Intinya semakin banyak amalan ibadah yang kita lakukan, maka semakin baik posisi kita untuk mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Wa ahya lailahu, dia hidupkan sepanjang malam itu, dia hidupkan di 10 malam terakhir. Dia melakukan salat sunnah. Rasulullah melakukan salat sunnah. Rasulullah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa aiqaza ahlahu. Rasulullah juga di 10 malam terakhir dia bangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, syadda mi'zarahu, artinya Rasulullah semakin meningkatkan ibadahnya di 10 malam terakhir. Semua jenis ibadah kita tingkatkan. Yang kedua, wa ahya lailahu, kita hidupkan malamnya semakin banyak. Kalau selama ini kita cuma melakukan salat tarawih sunnah, salat witir sunnah,
Maka di malam 21 sampai malam terakhir hidupkanlah dengan qiyamul lail, baik itu salat sunnat tahajud, baik itu salat hajat dan seterusnya. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan bahagian dari malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, Rasulullah juga membangunkan ketika di 10 malam terakhir beliau bangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kira-kira bisa, Bu? Kita bangunkan atau kita yang dibangunkan sama istri, bangun-bangun Pak sahur. Beliau membangunkan aiqadha ahlahu, keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan begini, Ustaz, bagaimana solusinya supaya kita mendapatkan bahagian dari malam Lailatul Qadar? Apa yang disampaikan Imam Syafi'i? Perhatikan kalimatnya Imam Syafi'i. Man syahidal isya, siapa yang bersama melakukan salat isya, atau siapa yang melakukan salat isya, was subah, salat subuh, Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Malam itu kebetulan turun Lailatul Qadar, orangnya datang salat subuh, orangnya datang salat isya, faqad akhadha bihazzihi, maka sesungguhnya dia sudah mengambil bagiannya dari malam Lailatul Qadar. Jadi minimal, maaf sekali, minimal salat isya berjamaah dan salat subuh jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan, man syahidal isya was subuh Lailatul Qadar, siapa yang melakukan salat subuh, siapa yang melakukan salat isya dan subuh, kebetulan malam itu di malam Lailatul Qadar, faqad akhadha bihadzihi minha, sesungguhnya dia sudah mengambil bagiannya, walaupun bahagian itu tentu tidak lebih besar dibandingkan orang yang melakukan salat isya berjamaah, melanjutkannya dengan salat tarawih berjamaah, melanjutkannya dengan qiyamul lail, salat tahajud, salat malam dan seterusnya, melanjutkannya dengan salat witir, berzikir kepada Allah, menambah dengan membaca Al-Quran. Pasti akan beda bobot dari Lailatul Qadar yang dia dapatkan. Kemudian dia datang untuk menunaikan salat subuh. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kenikmatan yang kita dapatkan di malam ini adalah sampainya kita di malam 10 terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syukurilah nikmat itu. Dan sampai seraya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan Ramadan ini, khususnya di 10 malam terakhir, khususnya di malam ganjil. Tahun lalu seperti biasanya kalau malam-malam ganjil, saya lebih memilih membaca ayat yang di dalamnya ada doa. Seraya dalam hati mengatakan mudah-mudahan misalnya ketika kita selesai membaca surah Al-Fatihah, ayat yang kita baca adalah ayat-ayat doa, disampil menjadi ayat pengantar setelah surah Al-Fatihah, penyempurna dari surah Al-Fatihah. Kita juga sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang doa yang paling yang dianjurkan di setiap malam, khususnya di 10 malam terakhir, umumnya di seluruh Ramadan? Maka perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, ya Allah. Tuhibbul af, Engkau menyukai sifat pemaaf, ya Allah. Suka memaafkan, ya Allah. Fa'fu anni, maka ampunilah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Perbanyaklah itu, khusus umumnya di bulan Ramadan dan khususnya di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.